Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini Mami Kens akan merangkum materi ajar di kelas 2 sekolah dasar, tema 5, pengalamanku. Yeay, siap-siap ya anak-anak kelas 2, no skip. Oke, kita langsung aja ke materi. Anak-anak siapkan dulu buku temanya biar belajarnya lebih asik. Bisa nonton di video ini, juga ada di buku anak-anak. Oke? Nah, jadi tema 5 dengan judul pengalamanku ini ada 4 subtema. Subtema yang ke-1 yaitu pengalamanku di rumah. Subtema yang kedua, pengalamanku di sekolah. Subtema yang ketiga, pengalamanku di tempat bermain. Dan subtema yang keempat adalah pengalamanku di tempat wisata. Ready ya? Kita masuk ke subtema 1, pengalamanku di rumah. Ayo kita amati gambar. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny? Pasti anak-anak menjawabnya beragam. Ada yang menjawab sedang naik tangga, ada yang menjawab sedang membetulkan jam dinding yang miring. Mungkin ada juga yang menjawab mau mengganti baterai jam. Nah, semuanya betul. Itu adalah pengalaman Benny di rumah ketika membetulkan jam dinding yang miring. Lalu bagaimana dengan pengalaman anak-anak di rumah? Pernahkah kamu mengalami kegiatan tersebut? Pasti pengalamannya berbeda-beda dan seru sekali. Jadi pengalaman itu kira-kira apa sih? Ya, pengalaman adalah kegiatan yang pernah dilakukan oleh kita di masa lalu. Baik itu kemarin, minggu lalu, tahun lalu. Pokoknya kita udah melakukan itu artinya kita sudah melakukannya dan disebut dengan pengalaman. Nah, kira-kira ini gambar apa ya? Hebat! Itu adalah gambar penggaris dan meteran. Untuk apa kira-kira? Coba kalau yang ada bukunya, anak-anak buka halaman 6 di buku tema. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Coba, alat apa yang digunakan untuk mengukur jam dinding ini? Benar, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Pernah dong. Kita membutuhkan penggaris ketika kita ingin membuat garis agar tidak bengkok. Kemudian juga kita membutuhkan penggaris ketika kita ingin mengukur benda yang bisa diukur oleh panjang dari penggaris tersebut. Oke, kita lanjut lagi. Anak-anak silahkan buka halaman 4 dan di situ ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang terjadi dengan jam dinding? Jawaban anak-anak, jawaban kita semua pasti berbeda-beda. Semua jawaban betul asalkan ada kaitannya, ada hubungannya dengan gambar Benny, jam dinding, dan kakak. Yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Siapa ya? Iya, Benny. Kemudian yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Untuk alasan nomor 3, pasti anak-anak punya jawabannya sendiri, imajinasinya sendiri, mengapa bisa sampai jam dinding itu jatuh. Kemudian nomor 4, bagaimana cara mengambil jam dinding? Bagaimana ya? Nomor 5, Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ayo tebak, kalau kita sudah melakukan kesalahan, apa yang harus kita lakukan? Benar, meminta maaf. Meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Apa itu yang terpuji?
Yang terpuji adalah perbuatan yang baik. Jadi, jangan lupa meminta maaf ketika kita sudah melakukan kesalahan. Kita lanjut ke gambar yang di samping. Kamu sudah mengetahui cara mengukur benda? Nah, kita tadi sudah mengetahui alat ukurnya adalah penggaris. Coba anak-anak ukur di rumah benda-benda yang bisa diukur oleh penggaris yang anak-anak punya. Misalkan buku tulis diukur dimulai dari 0 sampai angka berapa, berarti itu adalah ukuran dari benda tersebut. Misalkan anak-anak mau mengukur pensil, pensilnya diukur oleh penggaris ternyata ada 15 cm. Berarti tulis saja pensil 15 cm. cm itu singkatan dari centimeter, dibacanya sentimeter. Paham kan? Nah, ini udah capek-capek ngukur benda-benda yang ada di rumah dengan menggunakan penggaris. Di halaman 10 ada lagu Pelangi-Pelangi ciptaan Ate Mahmud. Kita nyanyikan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Yeay, anak-anak hebat, kita semua hebat. Semangat lagi belajarnya ya. Setelah bernyanyi bersama, kita akan berolahraga. Perhatikan gambar berikut. Ada beberapa gerakan bertumpu dengan tangan. Gerakan ini dilakukan oleh Benny. Coba perhatikan gerakan-gerakannya. Nah, ini dia Kakak Kenza akan mempraktekkan bagaimana gerakan bertumpu dengan tangan. Nah, seperti ini. Jadi, tubuhnya ditahan oleh kedua tangan. Kemudian badan agak diangkat, tangan masih tetap keadaan bertumpu. Nah, seperti itu. Kalau tadi contoh bertumpu dengan menggunakan tangan di lantai, sekarang bertumpu menggunakan kedua tangan di tembok. Nah, seperti itu gerakannya, seperti mendorong ya. Gerakan bertumpu dapat melatih keseimbangan. Oke, sekarang kita lanjut. Siapa di sini anak-anak yang sudah hafal Pancasila? Ya, kita akan bersama-sama membacakan Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hebat, semuanya sudah hafal. Anak-anak memang pandai. Nah, kita akan membahas tentang sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk sila pertama itu adalah perbuatan-perbuatan manusia kepada Tuhannya, baik itu berdoa dan peribadahan yang lainnya. Nah, ini ada gambar, ada 6. Mana saja sih sikap yang mencerminkan sila pertama? Ingat, hubungannya adalah dengan Tuhan. Jadi, adalah doa-doa dan segala peribadahan. Kemudian untuk mengisi, tuliskan sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Bisa diisi dengan berdoa sebelum makan, kemudian juga melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu ini ada 3 alat ukur, yang ketiganya adalah meteran.
Mungkin anak-anak melihat yang nomor 1 kalau anak-anak pergi ke tukang jahit dan ingin membuat baju, pasti diukur menggunakan meteran yang itu. Kalau yang nomor 2 dan 3 itu biasanya digunakan oleh ayah untuk mengukur bahan bangunan rumah. Di halaman 32 ada latihan. Lihat, 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi untuk 1 meter itu kalau dirubah ke satuan cm tinggal dikasih 02. Nilainya berubah menjadi ratusan. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau bisa juga sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Nomor 1 bisa diisi dengan penggaris dan meteran merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. 3 meter 02 jadi ratusan. 3 meter sama dengan 300 cm. 4 meter sama dengan 400 cm. Berapa meter ya kalau ada 500 cm? Iya, benar, jawabannya adalah 5 meter sama dengan 500 cm. Perhatikan gambar di halaman 33. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny membaca puisi. Puisi itu apa ya? Puisi itu adalah kata-kata yang terkumpul dalam bait, kemudian dibacakan dengan indah. Cara membaca puisi tidak sama dengan cara membaca teks biasa. Membaca puisi harus penuh penghayatan dan juga ekspresif. Ekspresif artinya ekspresi wajah kita harus sesuai dengan puisi yang kita bacakan. Kalau puisinya bahagia, maka wajah kita juga harus terlihat bahagia. Begitupun sebaliknya, ketika puisi yang kita baca sedih, itu wajah kita harus ekspresinya sedih. Kemudian Benny bertanya kepada kakaknya, "Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi?" "Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Kemudian pilihan kata dalam puisi itu juga kias, padat dan indah. Kias itu artinya bukan sebenarnya ya." Oke, kita berlatih dengan uji pemahaman mengerjakan latihan berikut ini. Ada 5 kosakata yang huruf-hurufnya masih berantakan. Bertambah besar itu apa? Itu ada huruf B, M, U, T, H. Nah, bertambah besar itu artinya atau maknanya tumbuh. Kemudian bunyi burung. Kalau bunyi burung apa ya sebutannya? Kalau ayam kan berkokok. Kalau burung berkicau. Benar. Mulai berkembang dan menjadi terbuka artinya apa? Benar, artinya berkembang. Mencurahkan air. Siramilah. Nah, siramilah, mencurahkan air. Kemudian alat untuk menggali dan mengaduk tanah adalah, jawabannya adalah cangkul. Sekarang kita akan mencoba membaca puisi. Taman Bungaku, karya Nikomang Juniati, SDN 5, Jungatan. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih sedu. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, itu dia salah satu contoh membaca puisi. Anak-anak bisa membacanya lebih bagus lagi. Semangat ya!
Biar semangat, kita dengerin dulu yuk lagu Burung Kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil bernyanyi, trilili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru, tandanya suka dia berseru, trilili-lili-lili-lili. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil bernyanyi, trilili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru, tandanya suka ia berseru, trilili-lili-lili-lili, trilili-lili-lili-lili. Ya, udah selesai bernyanyinya. Sekarang kita berdiskusi atau membicarakan kata-kata yang ada dalam lagu Burung Kutilang tadi. Yang pertama ada kata cemara, kedua bersiul, jemu, berseru, dan paruh. Cemara artinya pohon yang berbatang tinggi lurus. Kemudian bersiul adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Kalau jemu itu artinya sama dengan bosan. Kalau berseru itu artinya menarik perhatian dengan suara nyaring. Suara nyaring itu suara yang keras. Kemudian yang terakhir adalah paruh. Paruh itu sebutan untuk mulut burung, ayam, dan mulut itik. Lalu kita akan mencoba gerakan-gerakan berayun yang dilakukan oleh Benny. Ini kakak Kenza sedang mencontohkan bergantung kaki lurus ke bawah. Nah, seperti ini digantung sedikit ya. Kemudian gerakan bergantung, pahanya diangkat ke depan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah bergantung, paha diangkat ke samping. Itu dia gerakan-gerakan Benny dicontohkan oleh kakak Kenza. Coba perhatikan gambar. Kira-kira di gambar tersebut hidup rukun atau tidak rukun ya? Kalau hidup rukun itu bersama-sama, kalau tidak rukun itu bertengkar, tidak akur. Nah, iya, berarti di gambar itu adalah contoh dari hidup rukun di rumah. Setelah anak-anak mengetahui apa itu hidup rukun, pilihlah dengan memberi centang atau checklist di gambar mana saja yang menunjukkan sikap hidup rukun. Lihat gambar nomor 1 sepertinya sedang marahan. Kira-kira di checklist atau enggak ya hidup yang tidak rukun? Nah, seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita akan bernyanyi lagi lagu Tik 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 Bunyi Hujan ciptaan Ibu Sud. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tik tik
tik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, itu dia lagu Tik 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 Bunyi Hujan dari Ibu Sud. Sekarang kita akan mendiskusikan kata-kata yang ada dalam lagu tersebut. Yang pertama ada basah. Basah artinya mengandung air. Kalau tidak mengandung air namanya kering ya. Kemudian ada lebat. Contoh hujannya lebat. Lebat itu deras dan banyak. Kemudian ada berhenti. Berhenti itu artinya tidak bergerak. Diam ya, berarti berhenti. Kemudian ada kepalang. Kepalang itu artinya tanggung. Sedangkan tergenang itu artinya terhenti mengalir. Jadi yang harusnya mengalir mungkin karena ada sampah yang menyumbat, akhirnya tergenanglah air hujan itu. Dan sekarang kita sudah masuk ke subtema 2. Kalau tadi subtema 1 pengalamanku di rumah, kalau subtema 2 itu pengalamanku di sekolah. Lihat gambar, apakah anak-anak pernah melakukan hal ini? Apakah anak-anak mempunyai pengalaman ini? Apa yang dilakukan Benny? Apa juga yang dilakukan teman-temannya? Nah, itu namanya pengalaman Benny di sekolah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sila pertama Pancasila, hal-hal yang dilakukan di sekolah. Beri tanda centang atau checklist kegiatan yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Ingat ya, sila Pancasila yang pertama itu adalah tentang apa coba? Tentang segala perbuatan kita dengan Tuhan. Contohnya adalah berdoa dan beribadah yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar menggunakan kata minta tolong dan menuliskannya dalam kalimat sederhana. Yang pertama, lihat gambar. Pak Guru memberikan kunci kepada Benny. Buat kalimatnya, contoh, Benny, tolong ambilkan buku di perpustakaan dan ini kunci perpustakaannya. Itu hanya sekedar contoh. Anak-anak bisa menggunakan kata-kata lain dan menghasilkan kalimat lain yang lebih bagus. Kemudian yang kedua, teman Siti meminta tolong kepada Siti untuk membuatkan karya dari tanah liat yang bagus. Contoh kalimat minta tolongnya bisa seperti ini. Siti, tolong buatkan karya sederhana untukku dari tanah liat ini. Dan yang ketiga, Udin meminta Benny untuk mengantarnya pergi ke kantin. Kalimat tolong yang digunakan adalah, Benny, tolong antar aku ke kantin ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, ini dia ada beberapa benda yang ada di lingkungan sekolah. Apakah benda berikut ada di sekitarmu? Coba ukurlah benda tersebut. Tuliskan hasilnya di bawah gambar. Tulislah dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukur. Nah, kalau menggunakan penggaris, ada papan tulis itu kan panjang. Kalau penggaris itu biasanya yang paling panjang dari plastik itu ukurannya 30 cm. Jadi, kalau lebih dari 30 cm, nanti tinggal ditambahkan saja. Misalkan
ada sapu. Sapu itu lebih dari 30 cm. Berarti nanti setelah diukur oleh penggaris 30 cm, diberi tanda, kemudian dilanjutkan untuk mengukurnya. 30 ditambah panjang tambahannya. Nah, sekarang kita masuk ke sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan centang atau checklist yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Berarti isinya adalah tentang kepedulian kepada sesama manusia, kepada teman kita, kepada keluarga, dan kepada siapapun. Terutama ini adalah kepedulian yang ada di sekolah. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya, itu dia lagu layang-layang. Semoga anak-anak jadi semangat lagi belajarnya. Sekarang tinggalkan dulu lagu layang-layang. Kita ke gambar di halaman 117. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Nah, sama ya, anak-anak juga suka sekali kalau dengar bel istirahat. Ke halaman 133, ayo kita berlatih dengan melakukan gerakan-gerakan seperti berikut ini. Gerakan ke samping kiri juga gerakan ke samping kanan, itu gampang sekali ya. Kemudian juga gerakan meloncat ke depan. Tetapi hati-hati, loncatannya tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu tinggi. Nanti kakinya terkilir ya. Jadi hati-hati melakukan gerakannya. Jadi kita ini sudah ada di subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Ada nggak anak-anak yang pernah mengalami jatuh ketika bermain? Pasti udah pernah. Baik itu terjatuh dari ayunan ataupun juga terjatuh ketika berlari bersama teman. Pengalaman terjatuh di tempat bermain pasti sering dialami oleh anak-anak. Karena memang anak-anak tidak bisa kalau tidak berlari ya. Harusnya hati-hati biar tidak terjadi kecelakaan. Baik itu ketika sedang berjalan, ketika sedang bermain petak umpet, main prosotan, ayun-ayunan. Kita harus tetap mengutamakan keselamatan. Jadi harus selalu berhati-hati ketika bermain, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di tempat wisata.
Masih ingatkah anak-anak bahwa 1 meter sama dengan 100 cm, 2 meter sama dengan 200 cm, 3 meter sama dengan 300 cm, dan seterusnya. Nah, kita olahraga lagi nih. Dayu menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan ke kiri dan ke kanan. Pohon cemara yang tertiup angin akan seperti Dayu, bergerak ke kanan dan ke kiri. Kalau anginnya lebih besar, maka pohon cemara akan berputar. Lihat gerakan Dayu. Kemudian gerakan berayun ke depan dan ke belakang, juga gerakan mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Anak-anak melakukannya dengan senang hati dan penuh kegembiraan. Kita dapat senang dan juga sehat karena berolahraga. Kalau tidak sedang pandemi, pasti kegiatan menirukan gerakan pohon di sekolah akan sangat seru. Dilanjut dengan macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Artinya alat ukur yang digunakan untuk satuan meter itu adalah alat ukur yang bisa mengukur benda yang panjang sekali. Nah, kalau misalkan alat ukur yang untuk mengukur satuan sentimeter itu cukup dengan menggunakan penggaris atau disebut mistar. Anak-anak ada yang menyebutnya penggaris ataupun juga mistar, itu sama saja. Semuanya alat ukur, dan yang di bawahnya itu adalah berbagai jenis meteran. Jadi tentunya fungsinya adalah digunakan untuk mengukur panjang benda. Ada yang menggunakan satuan sentimeter, yaitu dengan menggunakan penggaris, dan juga ada yang menggunakan satuan meter dengan menggunakan meteran. Ayo kita bernyanyi lagi lagu Paman Datang ciptaan A.T. Mahmud. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya. Yang semangat. 1, 2, 3. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, bayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Nah, itu dia lagu Paman Datang ciptaan A.T. Mahmud. Masih ada lagu lagi dengan judul Nyiur Hijau ciptaan R. Maladi. Kita nyanyikan bersama-sama. Nyiur hijau di tepi pantai, siar siur daunnya melambai, padi mengembang, kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Nah,
seperti itu lagu Nyur Hijau ciptaan Ermaladi. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh, indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Lagu pemandangan tadi adalah pembuka kita di subtema 4, yaitu pengalamanku di tempat wisata. Anak-anak suka berwisata? Suka pergi ke pantai? Ke gunung? Ke tempat wisata lainnya seperti mall, kebun binatang, dan lain-lain. Nah, di sini ada kata-kata yang belum ditemukan maknanya. Coba kita cari bersama-sama. Jauh. Jauh itu maknanya tidak dekat. Kemudian deru. Deru itu artinya berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Angin juga kalau kencang itu deru, disebutnya deru angin. Kemudian ada umpama. Umpama itu artinya atau maknanya bagaikan. Kemudian rupanya. Rupanya itu kelihatannya atau tampaknya. Nah, kemudian juga ada terjun. Terjun artinya melompat turun. Nah, ini berarti tidak dekat itu jauh, sama halnya dengan atau bagaikan itu umpama, melompat turun itu terjun, berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Itu disebutnya deru. Ini kata-kata hurufnya masih belum tersusun secara benar, masih acak. Anak-anak harus memasukkan hurufnya sesuai dengan kotak. Kalau jauh, J-A-U-H itu masih berantakan ahju, harusnya jauh. Umpama, terjun, ada juga deru. Nah, itu menemukan makna kata di atas, caranya dengan menyusun huruf. Ada lagu lagi nih. Ternyata lagu anak-anak itu banyak sekali loh. Nah, sekarang giliran lagu Desaku yang diciptakan oleh Elmanik. Kita akan menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, dari lagu tadi kita akan menemukan kata-kata yang belum ada maknanya. Desa. Desa itu adalah apa ya?
Desa itu adalah tempat tinggal yang bukan di kota. Ciri-cirinya banyak gunung, banyak pohon, sungai, dan lain-lain yang bukan merupakan ciri kota dengan kendaraan yang padat. Kemudian, pujaan adalah dambaan yang diidolakan. Handai adalah saudara. Begitu juga taulan. Kemudian permai adalah nyaman, asri, tidak berisik. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengamati. Beni menghitung langkah dari rumah ke Tugu Katulistiwa. Jarak rumah paman ke Tugu Katulistiwa adalah 240 meter. Jarak Tugu Katulistiwa menuju tenda panitia adalah 3000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Beni dari rumah paman ke tenda panitia? Diketahui, jarak 1 yaitu rumah ke Tugu 240 meter. Jarak 2 dari Tugu ke tenda ada 3000 cm. Ditanyakan jarak yang ditempuh Beni dalam satuan meter, berarti kita harus mengubah terlebih dahulu yang satuannya masih sentimeter ke dalam satuan meter. Dijawab, jarak 2 yaitu 3000 cm diubah ke dalam meter menjadi 30 meter. Nah, tinggal ditambahkan saja jarak tempuh yaitu jarak 1 ditambahkan dengan jarak 2. 240 meter jarak 1 yaitu rumah ke Tugu ditambah jarak 2 dari Tugu ke tenda yaitu 30 meter. 240 meter ditambah 30 meter menjadi 270 meter. Jadi jarak yang ditempuh Beni adalah 270 meter. Nah, itu dia anak-anak untuk rangkuman pada buku tema 5 kelas 2 pengalamanku. Semoga dapat membantu anak-anak belajar di rumah dan paham dengan isi buku dari tema 5 tersebut. Terima kasih sudah mau belajar bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.